Halo Sobat KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Oke, jadi hari ini Silver KZ Channel ini sudah tembus di angka 3000 subscriber ya. Jadi 3000 subscriber ini mungkin menurut orang banyak untuk lihat sebuah channel YouTube itu nggak sebanyak yang lain ya, karena tahun 2020 menginjak 2021 mungkin tinggal berapa bulan lagi nih, 2 bulan lagi menginjak 2021, tapi subscribernya masih 3000, dikit banget ya. Tapi buat KZ 3000 itu banyak loh, karena di sini KZ bakal cerita di mana channel ini tuh sebenarnya baru mulai aktif itu tahun 2019. Channel ini masih di angka 800 subscriber. Kemudian ada sedikit insiden viral sebuah video di mana waktu itu adalah video kreasi cosplay buatan KZ yang diedit oleh teman-teman satu tim waktu itu, yang terbentuk waktu itu bersama dengan anak-anak Crow Zero. Lalu dari situ tiba-tiba subscriber aja naik sampai 2000 terus tembus ke 6000, dari 6000 balik ke 1900 gitu kan. Itu kok bisa sih bang? Perasaan waktu kemarin sampai 6000 subscriber, iya bisa, memang bisa sampai 6000, tapi nggak tahu gimana ceritanya, karena mungkin tahu di belakangnya itu bukan sosok yang dicari mungkin ya. Mereka tuh jadi unsubscribe ke channel ini, dan buat KZ itu ya nggak peduli juga sih ya, mau tetap di 6000 atau 2000, yang pastinya KZ mendapatkan angka 2000 itu adalah sebuah viral yang drama ya. Intinya sih terlihat bagus untuk menaikkan sebuah nama channel, tapi channel ini tuh bukan channel yang isinya jadi bahan olok-olokan ya. Olok-olokannya tuh mending kalau misalnya cuman dibilang, oh lu nggak pantas ini nggak apa-apa, tapi dari hal itu tuh sampai menghina keluarga, sampai kena ke semuanya, wah udah parah banget lah. Makanya sempat bikin sebuah klarifikasi. Dari klarifikasi itu jumlah 6000 subscriber ini mundur sampai 1800-an waktu itu, dan dari 1800 ini yang benar-benar kasih support ke channel ini, mulai dari bilang bang tetap nanti bikin lagi, atau Kang bikin ini lagi, tetap berjuang di cosplay lagi, sampai akhirnya naik lagi ke 2000 dan sekarang tembus di 3000 tanpa adanya yang mengingatkan lagi, oh dulu channel ini tuh gede berkat Crow Zero itu gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih di situ, tapi netizen yang datang ke sini lah yang menurut kalian agak sedikit berlebihan ya. Intinya sih seperti itu. Terus buat yang penasaran, kenapa sih kok channel ini sedikit banget tapi bisa tembus 3000, dan kalian di sini akan cerita di mana channel ini tuh sebenarnya berdiri tahun 2014 bulan Juli. Jadi kalian bisa lihat di kolom deskripsinya, kalau dibuka di halaman channel di about, itu akan terlihat channel ini dibuka tahun 2014 bulan Juli, dimana saat itu adalah saat KZ benar-benar terpuruk dari orang yang biasanya punya kecukupan sebulannya gitu ya untuk beli makan, dan itu sampai di bulan Juli tahun 2014 itu KZ sama sekali tidak bisa makan sama sekali ya. Sampai teman-teman tuh ngasihin nih sih buat makan, gila nggak? Jadi YouTube ini tuh dibikin dengan tujuan adalah KZ bisa mengklik sendiri iklan yang muncul pada channel ini, dimana KZ bikinnya waktu itu ada di warnet lain, tapi di warnet yang biasa KZ mainin
itu kasih buka channel ini sendiri, terus kasih klik iklannya sendiri. Waktu itu persyaratan YouTube itu adalah 10.000 menit ditonton kita sudah bisa menghasilkan AdSense. Jadi YouTube ini sudah menghasilkan lumayan banyak AdSense dari waktu itu, dan tujuannya hanya untuk bisa nambahin uang kuliah, uang makan, sama uang untuk ngekos. Karena terus terang 2014 itu adalah waktunya KZ bener-bener di bawah. Intinya sih seperti itu. Kalau bilang kok bisa selamat sih ininya, itunya dan segala macamnya gitu, ya tentu saja itu KZ sudah ngalamin dan buktinya itu masih ada sampai sekarang. Nih KZ kasih lihat ya. Di mana ya? Kita akan lihat. Ini sampai kasih simpen bukti AdSense yang pertama dulu. Aduh, suratnya masih ada nggak ya? Waktu itu kasih ngambilnya di Pos Indonesia dengan 1 bulan tuh 1,5 juta kalau nggak salah, ingat ya. Mana ya ininya? Kasih simpen kok. Sudah lama banget. Dan menurut kasih ya, orang-orang tuh banyak yang nggak tahu di situnya gitu. Jadi semua terfokus pada apa ya namanya, pada media sosial KJ yang seperti Facebook, sedangkan mereka nggak ada yang tahu kalau KJ punya YouTube ini dan masukin video asal tapi muncul iklan, kemudian iklan itu KJ klik sendiri. Aha, ada ini Google AdSense-nya tuh. Ini Google AdSense yang dikirimkan ke alamat KZ dulu, Jalan Terusan Sukamulia, Gang Masjid, Kendal Gede nomor 20 dari Malaysia. Terus ini tuh, resi pertamanya yang KZ hilang tuh. Waktu pertama ngambil uang di Pos Indonesia ya. Pertama kali ngambil uang di sana. Terus kenapa KZ jadi fokus naikin lagi ke 2000 terus 3000? Jawabannya adalah tahun 2019 itu KZ mencoba untuk pertama kali ngomong di depan kamera, dan channel ini benar-benar pertama kalinya itu muncul muka KZ yang bikin skrip, dan videonya itu adalah video yang membahas tentang audition Ayo Dance, dan itulah segmen pertama yang benar-benar ada muka KZ-nya. Namanya Ayo Dance Area. Di sana itu KZ pertama kali keluar dengan ngomong tuh masih ya bisa dilihat lah videonya ini. Di sini KZ ngomong masih nggak karuan. Nanti kalau kalian mau lihat, KZ akan taruh di bawah kolom deskripsi. Kalian bisa klik sendiri, terus bandingin dengan cara ngomong KZ sekarang. Meskipun sekarang cara ngomong KZ masih kayak orang ngajarin orang gitu. Buat video di channel YouTube gua tentang yang ada guanya gitu. Juga waktu itu gua bikin channel tentang unboxing dengan nada yang terbata-bata. Dan emang gue terus terang gue bukan orang yang pandai bicara di depan video sampai lancar gitu. Di sini juga KZ ingin memberitahukan bahwa sebenarnya KZ itu berkembang dari tahun 2014 ke sini itu banyak banget perjalanannya ya. Mulai dari ketemu banyak orang, kemudian di luar ini KZ bekerja sebagai seorang pengajar, sampai gimana caranya KZ bisa ngomong di depan kamera dengan nada yang enak, terus mencobalah dari dasar banget gitu apa aja yang harus dilakukan di depan kamera. Dan KZ sama sekali tidak punya basic itu, apalagi public speaking. Boro-boro kepikiran ke sana. Yang KZ pikirkan cuma satu, yaitu dimana KZ benar-benar bisa buat satu konten, ada orang yang nonton, KZ bisa dapat AdSense. Dan tujuannya sebenarnya untuk bikin
channel ini itu yang pertama adalah untuk menyambung hidupnya KZ aja. Di saat KZ benar-benar tidak punya uang cadangan. Karena alhamdulillah 2016 itu KZ diterima untuk mengajar di satu instansi, dan syukurnya sampai sekarang masih ada relasi untuk ngajar sana sini atau ada tambahan di luar kerjaan gitu kan. Nah, YouTube ini tuh KZ utamakan untuk pendapatan cadangan. Intinya sih itu saja. Makanya kenapa waktu itu KZ benar-benar fokus di YouTube supaya bisa mengejar target minimal YouTube yang baru, dimana harus ada 1000 subscriber dan 4000 jam ditonton. Ketika sudah nembus 1000 dan 4000 jamnya sudah lewat, ya KZ paling banter melakukan hal yang sama seperti yang dulu KZ lakukan, dimana KZ akan melakukan klik iklan sendiri, kemudian mendapatkan AdSense sendiri, intinya untuk menyelamatkan kebutuhan bulanannya KZ. Cuman itu doang. KZ nggak pengen merepotkan banyak orang. Intinya sih seperti itu gitu. Terus alasan kedua kenapa KZ pengen bikin channel ini, dan bukan memaksakan seperti ini gitu. Ada satu hal di mana KZ itu sebenarnya memiliki penyakit bawaan dari kecil. Dari kecil itu KZ ternyata punya penyakit yang namanya dysponesia atau disleksia terhadap suara. Jadi KZ sadarnya itu waktu SMP kelas 2 disuruh cek ke dokter, dan ternyata hasil psikotesnya dan segala macamnya itu yang berhubungan dengan mental, hasilnya adalah penyakit itu gitu. Dimana KZ nggak bisa mendengar suara, terus tidak bisa mengingat dengan memori. Jadi intinya apa ya, short memory lah. Jadi memori KZ itu terbatas. KZ nggak bisa ingat orang, bahkan orang yang sudah kenal lama, tapi ketika dia tidak kontak KZ dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, itu KZ bisa lupa. Kalau misalnya KZ nggak terapi untuk lihat fotonya atau untuk minimal ngobrol dengan dia di apapun ya, mau di WA atau Instagram atau apapun itu, kalau nggak ngobrol KZ bisa lupa namanya. Bahkan yang KZ inget tuh justru malah kita kayaknya pernah ketemu tapi kapan ya, padahal itu orang udah ada sampai mungkin teman sekelas waktu SMP, teman sekelas waktu SMA. Itu yang seremnya itu sama KZ itu. Dan hal ini tuh bikin KZ tuh jadi KZ nggak pengen melupakan hal-hal yang pernah KZ ingat. Jadi YouTube ini tuh pengen jadi sebuah memorinya KZ. Jadi kalau misalnya KZ lupa sesuatu, KZ tinggal coba cari mana nih video yang kira-kira waktu itu KZ ada di sana, dan dicek, oh iya hari ini KZ pernah bikin ini, dan tidak pernah melihat ini nanti tanggapan orangnya kayak gimana, terus hal baik positif atau negatifnya kayak gimana, KZ nggak peduli. Yang penting waktu itu, tanggal itu, hari itu KZ udah pernah bikin sesuatu dan KZ bisa ingat. Dan hal yang paling KZ benci sebenarnya adalah dari kalau dengerin sebuah lagu itu KZ paling nggak suka itu sebenarnya. Tapi yang KZ lakukan sekarang adalah menjadi seorang yang berkutat di dalam musik, dimana KZ kayak mencoba supaya ini tuh terapi buat badan sendiri gitu. Intinya sih seperti itulah. Ngomongin masalah masalah dengan suara ini, KZ itu sampai turun di dunia cosplay, terus di dunia panggung gitu ya, ngurusin tentang backsound. Mungkin yang tahu KZ dalam dunia cosplay pasti ada aja yang bilang, kok bikinnya bisa bagus ya si soundnya, terus
apa namanya performnya. Tapi nyadar nggak kalian kalau biasanya sih yang nyadar adalah orang yang pernah bareng satu tim dengan Kaze, dimana gerakan Kaze itu pasti bisa berubah, dan kalau diminta untuk buat satu sound lagi yang sama persis dengan yang dibuat sebelumnya, itu Kaze nggak akan pernah bisa. Meskipun sudah ada template-nya, sudah ada save-saveannya gitu ya, dari Adobe Audition kayak dari Adobe Premiere atau gimana, itu tetap aja pasti akan berubah. Karena menurut Kaze itu ada sesuatu yang aneh dari si suara yang sudah terkumpul di sana. Kok kayaknya nggak suka gitu Kaze dengernya atau gimana ya, padahal suaranya katanya biasa aja, lagunya enak ini. Oke, itu tapi menurut Kaze jadi sesuatu yang menakutkan gitu loh, nggak tahu gimana. Jadi ya di bayangan tuh kalau misalnya mendengar sebuah suara atau nada itu bisa jadi kayak Kaze ngelihat warna yang bercampur atau kata-kata yang muter di kepala. Ini tuh kayak gitu rasanya. Dan waktu itu sampai akhirnya bisa nanya ke dokter tuh karena sudah dianggap gila. Intinya sih seperti itu, dianggap gila sama keluarga sendiri, ya kan? Intinya sih channel ini bukan channel yang pengen banyak ininya aja gitu, pengen banyak penontonnya, pengen banyak itunya, tapi ada juga keinginan Kaze, yaitu supaya Kaze punya kenangan yang seenggaknya Kaze, oh iya Kaze pernah di sini, oh iya Kaze pernah di sini. Dan terus terang aja tahun 2020 ini tuh sudah banyak yang meninggalkan Kaze. Orang-orang yang selalu bilang yuk bikin ini, karena nggak tahu kemana. Maneh teh udah dianggap sebagai apa, jadi kamu tuh udah dianggap sebagai keluarga, saudara, kakak, adik, terus hilang. Mungkin mereka benci dengan sifat Kaze yang kayak gitu, terus cara pengambilan sifat mungkin seperti itu, bahkan sampai yang meninggalkan channel ini dengan cara yang aneh-aneh gitu. Kalau udah sukses terus boro-boro ingat kesini, tapi giliran ada masalah datang ke sini, itu yang Kaze paling nggak suka gitu. Dan satu hal lagi, sekarang tuh channel ini justru yang datang ke sini tuh mungkin ada, bisa dihitung jari sih. Kalau nggak Derry, paling si Eko. Jadi Mang Derry sama Mang Eko. Derry di Sil Online, terus Eko yang bantuin untuk cosplay sama bahas-bahas anim. Sisanya ya itu dia tadi, ada yang berpikir oh cuman manfaatin mereka doang ini itu, terus muncul di sini, padahal enggak. Dan kalaupun nanti tanggapannya memang seperti itu, ya Kaze pun bakal kayak gitu loh. Mereka yang ada di sini sampai sekarang ya diutamakanlah daripada mereka yang justru mikir udah capek sama Kaze-nya, terus udah capek. Ya kalau Kaze harus bisa menerima mereka, kenapa mereka nggak bisa menerima Kaze? Intinya sih seperti itu. Dan balik lagi, menurut Kaze ya kalau melupakan mereka ya bisa dibilang jadi hal yang mudah gitu loh. Makanya dari hal itu mungkin orang yang dengar Kaze bakal bilang oh ini si Kaze memang orang yang troublemaker. Tapi di satu sisi kalau dari Kaze sendiri, cobalah kalian jadi Kaze hanya untuk 15 menit aja. Gimana rasanya? Gimana rasanya dengerin suara terus jadi kayak gitu, terus kalian mengingat sesuatu, baca buku dalam waktu sebentar tiba-tiba nggak bisa konsentrasi, kemudian kalian coba jalan lewat ke pertigaan, kalian bisa mikir lebih dari 15 menit cuman nggak bisa belok kiri, nggak bisa belok kanan, itu gimana rasanya? Dan untungnya ini masih yang ringan, kalau yang berat nggak tahu deh gimana rasanya itu. Kalau yang ringan ini bisa dibilang kalau pas kumat ya kayak gitu. Dan kalau kumat itu Kaze paling benci deh. Dan
rasanya jalan di siang hari dan jalan di malam hari itu beda. Itu yang Kaze rasain. Terus omongan orang, suara orang itu beda. Makanya kenapa Kaze nggak pernah mau bikin skrip, nggak pernah mau bikin sound yang sama atau skrip yang dibikin, karena kalau skrip udah dibikin dibaca sama Kaze itu bisa beda. Aneh gitu. Apa yang diomongin tuh aneh. Intinya sih ya sebegitulah, makanya kenapa channel ini bisa jadi channel yang sudah berumur 6 tahun tapi perkembangannya hanya sampai 3000 subscriber gitu kan. Di belakang semua itu banyak ceritanya ya. Jadi yang Kaze kejar tuh adalah Kaze cuman ingin channel ini tuh jadi memory booknya punya Kaze. Kalau Kaze pernah hidup di hari sebelumnya itu ngapain aja sih gitu. Terus terang depresi karena ada yang sampai sekarang tuh bikin Kaze selalu ingat. Jadi gini nih, lucunya tuh adalah Kaze bisa mengingat sesuatu kalau memang sesuatu itu rutin diingetin. Jadi beberapa hal yang misalnya bikin Kaze sakit gitu ya, terus dia ulang terus bisa sampai bikin Kaze inget sampai sekarang gitu, nggak berhenti. Contohnya apa ya, masalah kecil yang biasanya Kaze tuh nggak pengen ngumbar ke orang, tiba-tiba mau karena kelakuan orang itu gitu loh. Dan mudah-mudahan aja orang yang nonton gitu ya, kalau nonton ya harapan Kaze cobalah dia, siapa tahu gitu dapat mukjizat, tiba-tiba dia jadi Kaze 15 menit aja gitu ya. Habis itu dia tobat sendiri kan, syukur gitu. Dari 2009 ada masalah sampai sekarang mungkin ya. Dan mungkin dia ini orang yang bikin Kaze jadi makin sebal. Intinya Kaze itu orang yang jadi tertutup dan pendiam, nggak mau ngumbar semuanya itu ya karena Kaze kayak gini gitu loh. Mending diam, nggak ada orang yang tahu. Dan untuk yang kali ini tuh Kaze coba share, semoga aja ada orang yang tahu dan maklum kalau misalnya kelakuan Kaze kayak gini. Kenapa Kaze ngomong? Karena yang namanya orang itu kalau misalnya nggak dikasih tahu ya nggak akan pernah tahu. Terus kalau misalnya sampai kenapa-napa, balik lagi. Nanti kalau misalnya dia tiba-tiba nggak suka terus jadi sumpah serapah, itu yang kenanya Kaze lagi. Lebih baik Kaze menyampaikannya di sini dan semoga aja nggak ada yang lempar sumpah serapah ke Kaze ya. Dan terakhir yang Kaze minta dari sobat Kaze semuanya itu adalah doain aja channel ini bisa tetap menghibur kalian. Kalau kalian ada, sebenarnya Kaze juga agak sedikit terbantu gitu ya kalau tiap kali live streaming, tiap kali bikin konten, ngobrol dengan kalian tuh bisa jadi terapi buat Kaze. Misalnya ngomong dengan orang, terus tahu dia sedang apa gitu, terus enggaknya pelan-pelan bisa bikin Kaze tuh seperti normal, padahal nggak normal sama sekali. Sulit sih, memang susah nerima orang kayak gini gitu. Jadi gimana ya? Ya udahlah, pokoknya hari ini 3000 subscriber itu harus dirayakan dengan sebaik-baiknya. Kalau nantinya kita bisa lebih besar lagi ya syukur, enggak pun segini juga udah bersyukur banget. Kaze bisa ketemu dengan kalian semua, Kaze jadi punya semangat untuk bikin tagline, untuk bikin segmen dan macam-macam gitu. Banyak orang yang bakal benci Kaze, tapi Kaze yakin banyak orang yang bakal ngerti Kaze juga. Ya itu dia tadi kan, Kaze aja bisa nyoba ngerti ke orang, masa ada aja orang yang nggak bisa sih ngertiin Kaze, itu kan aneh juga. Balik lagi sih ke individualnya masing-masing. Sama ini aja yang bikin Kaze selalu kuat, bisa bertahan sampai sekarang. Cuman kata-kata yang gampang sih. Jadi
orang boleh tahu jeleknya orang, tapi lebih baik orang itu nggak pernah tahu baiknya orang. Simpelnya, orang boleh tahu jeleknya KZ, tapi nggak boleh tahu lah baiknya KZ kayak gimana. Cukup itu aja. Makanya itu bisa bikin KZ selalu jalan, bisa balik lagi, gini lagi. Ya, seperti itulah. Kali ini kita ngobrol panjang lebar tentang channel ini. Doain aja yang terbaik untuk channel ini. Terus juga Kaze punya goal, kita akan berangkat menuju 5.000 subscriber. Itu cuman mimpi ya, cuman mimpi, tapi kalau memang kesampaian berarti benar-benar ada aja orang yang suka dengan pembawaan Kaze ya. Dan Kaze nggak pernah minta bisa tembus 3.000 gitu kan, dan nggak pernah minta bisa ketemu dengan kalian gitu, tapi ada aja orang yang ayo bang, mulai dari siapa aja ya, anak-anak soulmate tuh kemarin tiba-tiba bantuin waktu live streaming ngejar target segala macam, anak dari Sil Online juga bantuin buat mikirin giveaway lah, apalah. Giveaway-nya kasih kalau dipikir-pikir sejak tadi bilang 2014 kan nggak punya apa-apa kok. Mereka mikirin buat giveaway gimana ya supaya jadi 3.000 subscriber yuk Zek, ayo Zek. Nah dari situlah kasih, kalau misalnya nggak diperjuangin, ya kasih juga salah. Dan kalian tahu ya, ini sebelum Kaze tutup, live streaming di sini itu semuanya tuh dari kalian semua. Contoh, webcam ini dikasih, terus ada headset, ini headset juga dikasih. Kaze semenjak tahun itu masih belum mapan hidup. Terus oh iya, satu lagi nih, di bawah ini ada keyboard ini juga dikasih, hampir semuanya di sini dikasih. Padahal Kaze nggak pernah minta, nggak pernah pengen punya gitu loh, tapi banyak yang dukung, ayo cuman gitu doang. Dan Kaze ya udah sebaik-baiknya aja jalaninnya gitu loh. Mereka nggak pernah tahu, yang mungkin tahu juga kali ya, atau gimana gitu. Tapi buat mereka yang sering ngasihin Kaze, mudah-mudahan mereka tahu ya. Sekarang Kaze akan ngomong dulu sebelum 2010 itu ya, 2009 itu intinya keluarga Kaze itu adalah keluarga yang berkecukupan dan bisa seenggaknya tiap bulan tuh nggak sampai nggak makan banget lah. Sampai akhirnya Kaze ngekos sendiri, ibu ke Jakarta, dan keluarga kita pecah gitu kan. Sampai akhirnya ini dikumpulin kayak gini lagi, kita satu kontrakan, bisa segala macam. Nggak ada yang tahu kan. Ya udah, sekarang intinya Kaze mau menatap yang lebih baik di depannya. Bakal seperti apa, kita tunggu aja channel ini. Terima kasih atas doa-doa kalian, intinya sih segitulah ya. Dan terakhir, Kaze ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk yang selalu support ke channel ini, terutama sih untuk yang masih sabar ngadepin Kaze ya. Jadi kayak Derry, terus Eko, ada yang lain juga mungkin, anak-anak yang sering mampir ke live streamingan gitu kan, anak soulmate, terus teman kuliah dulu gitu ya. Kalau nggak karena kalian, mungkin channel ini nggak akan pernah ada, dan Kaze mungkin udah nggak akan pernah bisa ngelanjutin kehidupan dengan baik lagi gitu. Terus terang aja, 2020 ini adalah titik kegagalan dari semuanya. Mulai dari project yang gagal, kehilangan teman, kehilangan orang yang disayangin, dan banyak
banyak banget. Tapi menurut Kaze ya mungkin waktunya mereka untuk pergi dan sudah lah gitu loh. Kaze udah don't care lah, sudah tidak peduli gitu loh. Kalau mereka memang mau pergi ya pergi saja. Kalau mereka mau bilang Kaze memanfaatkan mereka ya bilang saja gitu loh. Karena Kaze nggak pernah pengen manfaatin mereka kok. Yang ada Kaze cuma pengen kalau mereka bener-bener temannya Kaze, ya Kaze abadikan di sini. Tapi kondisi Kaze juga nggak punya apa-apa gitu loh. Dan satu-satunya yang bisa Kaze bales nanti ya mungkin ya yang tadi Kaze sebut aja. Yang lain mungkin kalau bener-bener datang, seenggaknya datang ke rumah nganggap Kaze temen, datang di sini. Atau ngajak Kaze kemana, ya Kaze datang ke sana gitu loh. Ketemu bener dianggap temen gitu. Cukup ngomong gue butuh Kaze tuh bukan karena material, karena ini. Dan itu Kaze bakal belain datang karena berarti ada yang penting dari Kaze, bukan dari kemampuan ataupun materialnya. Intinya gitulah. Jadi cerita panjang lebar ini Kaze cuman ini aja ya, cuman curhat dikit lah. 3000 subscriber itu perjalanannya kayak gimana, dan channel ini sebenarnya bukan channel yang mungkin kalian bilang oh ini channel campur aduk. Enggak, Kaze udah bikin settingannya semuanya dengan baik. Dibilang untuk channel cari duit juga enggak sepenuhnya iya gitu. Meskipun tanpa itu semua 1000 subscriber pun sudah lewat, Kaze masih bisa melakukan yang namanya pindah ke tempat lain, numpang buat ngeklik iklannya, masih bisa. Buat apa? Buat nambahin pemasukan bulanan sampai setidaknya Kaze bisa mapan. Dan bisa pindah ke sini pun sudah ada tanda bahwa Kaze berarti bisa ngumpulin modal untuk sesuatu yang lebih baik. Karena Kaze ingin melanjutkan kuliah, dari situ mungkin Kaze bisa buka jalan lebih baik gitu kan. Tapi jalannya iya nggak gampang, nggak lurus aja gitu kan. Banyak banget rintangannya, dan mungkin harus bertemu berapa orang lagi sampai akhirnya Kaze nggak akan bertemu dengan siapa-siapa, nggak tahu kapan. Intinya kayak gitulah. Jadi Kaze mohon doanya aja, semoga channel ini bisa mendapatkan yang terbaik. Dan Kaze ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat yang selalu dukung channel ini, terutama untuk Kang Eko, Kang Dery, terus dari Soulmate itu ada Mbak Reni, ada Kang Kazu, Kang Bagus. Nah mereka ini orang-orang yang selalu support untuk channel ini. Terus dari subscriber ya yang suka nemenin ngobrol waktu live streaming, yang Kaze inget itu ada Satsuki juga sering di sini bantuin nemenin, meskipun gamenya kadang-kadang nggak sesuai dengan obrolannya gitu, tapi tetap berusaha ngobrol sebaik-baiknya gitu. Pokoknya kalau kalian bilang apaan sih yang disebut nggak dengar, ya mungkin orangnya nggak tahu Kaze itu yang dibahas siapa, karena ya ini dunia Kaze gitu. YouTube ini tempat Kaze mencurahkan semuanya, sampai nanti Kaze bisa ketemu banyak orang yang seenggaknya Kaze nggak sendirian lah. Jadi ucapan terima kasih ini buat kalian yang sudah bikin Kaze selalu hidup sampai sekarang. Terima kasih banyak. Mohon doanya yang terbaik untuk Kaze dan channel ini, dan doakan saja Kaze selalu kuat untuk bikin sesuatu yang baru. Oke, akhir kata Kaze mengucapkan Sampurasun Minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan-bahasan Silver Kaze lainnya. Dadah semuanya, terima kasih atas 3000 subscribernya, dan tetap jaga kesehatan kalian supaya bisa jelek-jelekin Kaze, atau bisa bagus-bagusin Kaze, atau bisa bertawa bareng dengan Kaze, apapun itu. Dadah.